Melalui Konferensi Bandung atau Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, melalui prinsip ke-10 Bandung, kami menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan piagam PBB, kedaulatan dan integritas teritorial, kesetaraan semua ras dan semua bangsa, penyelesaian sengketa secara damai, dan mempromosikan kepentingan bersama dalam kerjasama. Konferensi Bandung mengingatkan setiap negara akan hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas, mengharusutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dan memperjuangkan solidaritas. Indonesia membawa semangat Bandung saat menjadi tuan rumah G20 tahun lalu, Ketua ASEAN tahun ini, saat kunjungan Presiden Jokowi ke Afrika bulan lalu, dan kami akan membawa semangat ini kemanapun kami pergi, termasuk ke sidang umum PBB ini. Semangat Bandung memungkinkan Indonesia untuk mendengarkan dan menjadi bagian dari solusi. Bagi Indonesia, kepemimpinan global tidak hanya tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Sebaliknya, kepemimpinan global haruslah tentang mendengarkan orang lain, membangun jembatan, menghormati hukum internasional secara konsisten, dan menempatkan semua bangsa secara setara. Para presiden yang terhormat, membangun kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali solidaritas global adalah tema sidang umum PBB tahun ini. Tema ini tepat waktu dan tepat sasaran. Kita kembali di persimpangan yang strategis seperti pada tahun 1955. Defisit kepercayaan muncul kembali, kurangnya solidaritas muncul kembali. Situasi ini telah menghambat pencapaian SDGs, terutama bagi negara-negara di belahan dunia selatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk membangun kembali kepercayaan, untuk menghidupkan kembali solidaritas global, untuk menghadiri target SDGs bersama-sama? Akankah kehadiran kita hari ini di sidang umum PBB benar-benar membawa komitmen dan menunjukkan kesiapan untuk mewujudkan persatuan global dan tanggung jawab bersama? Berdiri di hadapan majelis PBB yang terhormat ini, kita telah mengucapkan banyak kata-kata dan janji-janji yang baik. Sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan jika kita semua berkomitmen untuk melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan? Saya yakin situasi dunia saat ini tidak akan seperti yang kita lihat saat ini, di mana defisit kepercayaan semakin dalam, di mana perbedaan semakin tinggi dan tajam, di mana perang dan konflik mencabik-cabik kita. Masalahnya adalah kita melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita katakan. Kita mengatakan hal yang berbeda tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan. Bapak Presiden yang terhormat, dengan latar belakang ini, saya ingin berbagi beberapa pemikiran tentang bagaimana kita dapat membangun kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali solidaritas global sesuai dengan apa yang kita bayangkan melalui semangat Bandung. Pertama, membangun kepemimpinan global secara kolektif. Kepercayaan dunia tidak dapat ditentukan oleh segelintir orang yang berkuasa. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab bersama semua negara, besar dan kecil, maju dan berkembang. Kita semua harus melakukan bagian kita dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini. Dan ini hanya dapat dicapai jika kita semua mematuhi aturan main yang sama. Kita harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, terutama prinsip dasar kedaulatan dan integritas
teritorial. Hal ini akan memastikan bahwa perselisihan akan diselesaikan di meja perundingan dan bukan di medan perang. Tanggung jawab kolektif juga diperlukan untuk rakyat Palestina dan Afghanistan. Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara-saudara kita di Palestina menderita. Indonesia tidak akan mengemis sedikit pun dalam dukungannya terhadap kemerdekaan Afghanistan. Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, mengadvokasi pembangunan untuk semua. Rekan-rekan, setiap negara memiliki hak yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Namun arsitektur global saat ini hanya menguntungkan segelintir orang. Ancaman diskriminasi terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasokan global dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Banyak negara berkembang yang tidak dapat memenuhi SDGs pada tahun 2030. Mereka juga bergelut dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan. Semua ini akan berkontribusi mengikis kepercayaan dan solidaritas. Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk membuat kesempatan nyata. Hilirisasi industri tidak boleh menjadi seruan eksklusif negara-negara berkembang. Negara-negara maju juga harus mendukung seruan ini untuk membangun masa depan bersama yang lebih kuat.